Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web klien 1 untuk kelas TIP 191. Pada pertemuan yang ke-8 ini kita memasuki pertemuan untuk UTS atau ujian tengah semester. Adapun soal sudah saya bagikan untuk pertemuan sebelumnya dan harapannya pada pertemuan ini semua mahasiswa sudah menyerahkan hasil dari tugas yang akan dipergunakan sebagai penilaian di dalam ujian tengah semester. Baiklah, untuk berikutnya saya akan melakukan cek untuk hasil tugas yang sudah diserahkan sehingga dapat dilakukan penilaian untuk ujian tengah semester. Baik, kita ini masuk sekarang ke dalam classroom dari kelas TIP 191 di mana untuk kelas TIP 191 ini kita lihat dulu dari sisi keanggotaan, berapakah siswa yang aktif pada saat ini. Ini kurang lebih ada Mas Atoya, Mas Marcel, Mas Fatoni, Mbak Lydia, Muhammad Muzaki, Mbak Alma, Mbak Fitriani, dan Mas Fernanda Putra. Ada satu akun ini yang belum accept sampai dengan sekarang, mungkin belum dicek ya untuk emailnya. Nah, kemudian dari anggota ini kita akan melihat kepada tugas untuk UTS kali ini. Jadi untuk tugas UTS kali ini saya juga mengambil beberapa poin ya tambahan dari tugas sebelumnya. Jadi ini kita lihat di sini untuk UTS-nya diminta membuat program untuk menampilkan nama Anda masing-masing, diikuti mengubah background daripada browser. Ya, jadi di sini masing-masing dari mahasiswa tadi saya minta untuk membuat program dengan background nama yang bisa mengubah background browser Anda masing-masing ketika dijalankan. Nah, di sini kita cek dulu untuk melihat tugasnya. Jadi dari sekian mahasiswa yang sudah mengumpulkan, di sini ada kurang lebih beberapa yang sudah mengumpulkan. Nah, ini akan kita lihat satu persatu ya, sekaligus saya lakukan penilaian untuk ujian tengah semester kali ini. Yang pertama mungkin dari punyanya Mas Marcel Sandra dulu ya. Jadi ini saya buka. Oke, kita tunggu. Nah, di sini dari tugasnya Mas Marcel, di sini dia membuat sebuah tampilan, memasukkan variabel dengan nama. Di sini namanya kebetulan dikasih nama ya. Kemudian input box diberi nama Marcel Chandra Adi Sukiswo. Ya. Kemudian ada tulisan, "Halo Marcel, bagaimana kabarnya?" Tulisan ini yang nanti muncul di browsernya Mas Marcel ya, atau browser manapun seandainya nanti dijalankan. Nah, kemudian di sini dia menggunakan 5 warna ya. Jadi ada blue, red, green, silver, purple, dan gold dengan menggunakan sistem randomize ya. Jadi kalau kita lihat di sini nanti tampilannya warna yang
ada di background itu berkisar dari 5 warna ini. Mulainya dari 0 karena indeksnya dimulai dari 0. Ini sudah bagus ya, menggunakan VB Script untuk penulisannya. Dan Mas Marcel di sini dia menggunakan prosedur sub ya, get username di sini. Meskipun ketika saya lihat untuk get username-nya di sini ini belum dipergunakan ya. Jadi saya melihat ini penggunaan murni variabel, kemudian variabel tadi diisikan input box. Berarti nanti ada tulisan di sini ya, dituliskan titik 2, kemudian nanti kalau sudah akan muncul tulisan ini berikutnya. Halo Marcel, bagaimana kabarnya? Seandainya nama Marcel ini diganti dengan Chandra atau Adi Sukiswo saja, ya nanti di sini mungkin bisa diganti juga dengan nama yang diinginkan, seperti itu. Nah sayangnya dari tugasnya Mas Marcel ini belum di-capturekan juga untuk hasil browsernya. Ya, jadi saya minta nanti bisa ditambahkan, bisa disusulkan setelah script itu ada capture untuk hasil programnya, sehingga di sini nanti kita bisa tahu kira-kira tampilannya itu seperti apa untuk lebih jelasnya. Kira-kira seperti itu dari tugas Mas Marcel ini. Saya bisa simpulkan ada kekurangan. Yang pertama untuk hasil capture daripada ini ya, hasil program ya, kelas TIP 191 Mas Marcel capture program. Oke. Nah, berikutnya di sini ini saya tutup dulu. Kita masuk ke koreksi untuk Mbak Lydia Indah. Ya. Oke, kita buka dulu. Kita buka dulu di sini. Oke, sudah terbuka. Kita lihat hasilnya. Oke, ini punyanya Mbak Lydia Indah. Saya perbesar dulu. Nah, seperti ini. Oke, dia menggunakan program untuk webkit keyframe. Ya, dicapturkan. Background colornya ini sudah masuk, ada nomor heksanya juga. Jadi di sini sebetulnya untuk pemahaman ya, kalau untuk nomor heksa itu kan 6 digit 000000, di mana 00 yang pertama itu untuk red, 00 kedua untuk green, dan 00 ketiga untuk blue. Ini modifikasi dari warna yang ada di situ. Jadi kalau saya lihat punyanya Mbak Lydia di sini, dia menggunakan background color variatif seperti ini untuk keyframe-nya. Nah, kemudian hasilnya kalau dilihat, nah seperti ini. Nah, ini kebetulan yang di-capturekan itu adalah pas backgroundnya warna biru ya. Oke, ini kita lihat dulu sekilas dari hasil program yang dibuat oleh Mbak Lydia. Ya, jadi ini dia menggunakan angka, tidak tidak menggunakan teks atau nama warna seperti punyanya Mas Marcel tadi.
Dan di sini punyanya Mbak Lydia sudah cukup lengkap, mulai dari capture program, kemudian diikuti dengan capture hasil. Sudah oke, seperti ini juga yang saya harapkan. Jadi Anda bisa mencoba di rumah ya. Kemudian untuk editornya saya juga tidak meminta untuk harus menggunakan apa. Di sini saya lihat juga Mbak Lydia sudah menggunakan yang variatif ya, berbeda dengan punyanya Mas Marcel tadi. Dan di sini untuk warna itu diberikan variasi sendiri-sendiri ya di sini ya. Jadi dia kalau melihat itu warnanya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ini ya, ada 5 warna animasi yang nanti bisa dijalankan ya, seperti ini. Kemudian untuk tulisan sendiri ini ada di konten di bagian bawah di sini dengan ukuran H1 heading ya, Lydia Indah Setiorini. Ini yang nanti tampil sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Oke, untuk Mbak Lydia ini sudah bagus untuk ujian tengah semesternya. Saya lihat juga dari tugas kemarin juga selalu mengumpulkan tepat waktu juga, lebih ditingkatkan lagi ya, sehingga harapannya nanti ketika menjelang UAS itu hasil program yang Anda hasilkan juga lebih baik, tugas-tugas yang Anda kumpulkan juga semakin baik, seperti itu, sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Nah, ini tadi untuk Mbak Lydia. Berikutnya saya tutup dulu, kita bergeser ke Mbak Alma sekarang. Untuk Mbak Alma di sini kita coba buka. Oke, jadi langsung di capture di Word di sini ya. Saya perbesar dulu. Oke, ini juga mirip dengan yang dikerjakan Mbak Lydia tadi ya, hasil capturannya. Kemudian nah, mungkin untuk capturan hasil ini kurang jelas ini punyanya Mbak Alma ya. Jadi mungkin bisa disusulkan nih untuk hasil, karena warnanya apa juga belum kelihatan dan nama Anda juga belum tertera di sini. Meskipun di sini bagian body ada ya, Alma Novia Garini kelas TIP 991. Tapi di sini pas nggak kelihatan. Coba capture untuk hasil programnya ya. Capture untuk hasil program itu bisa diperbaiki nanti, bisa disusulkan seperti itu. Untuk program sama dengan yang dibuat oleh Mbak Lydia tadi, dia menggunakan kurang lebih 5 warna di sini ya. Oke, kalau saya lihat ini menggunakan Dreamweaver ini untuk membuat programnya ya. Baik, itu tadi punyanya Mbak Alma. Kita bergeser lagi untuk melakukan cek. Jadi intinya yang punya Mbak Alma, tolong untuk capture hasil programnya nanti bisa diperbaiki ya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke Mbak Fitri sekarang. Oke, kita lihat punyanya Mbak Fitri. Ya, saya perbesar dulu.
Oke, ini menggunakan Node Edit++ ya untuk membuat programnya. Kalau saya lihat, nah, di sini punyanya Mbak Fitri, saya belum lihat hasilnya. Oke, nah ini kelihatan kalau seperti ini. Coba nanti kita buka lagi punyanya Mbak Alma apakah seperti ini atau tidak. Ini kan kelihatan ya, jadi ada tulisan. Tapi dari soal saya minta untuk menuliskan nama Anda masing-masing di background yang Anda ubah. Nah, kalau kita lihat hasil dari Mbak Fitri ini, penulisannya ada di sini ya. Kemudian untuk warna mirip dengan yang dibuat program oleh Mbak Alma tadi ya. Karena memang beda editor di sini. Kalau yang Mbak Lydia tadi kan beda lagi ya. Ini untuk Mbak Fitri sudah capture program oke. Kemudian capture untuk hasil oke ya. Jadi untuk backgroundnya ini ada 5 warna ya, ada 5 warna di sini. Kemudian hasilnya bisa ditampilkan seperti ini. Nah, ini harapan saya yang seperti ini. Jadi ada namanya ya. Oke, ini untuk Mbak Fitri. Coba kita cek lagi tadi yang punya Mbak Alma. Oke, di sini kita cek. Memang betul-betul tidak kelihatan ini untuk capture-nya. Nggak seperti punyanya Mbak Fitri tadi ya. Jadi hanya capturean dari script saja. Saya lihat sebetulnya halamannya juga cuma 1 ya. Kalau mungkin 2 halaman mungkin lupa nggak kelihatan atau pas tercapture-nya itu kurang pas ya. Tapi ini memang nggak ada punyanya Mbak Alma. Jadi sekali lagi nanti bisa minta tolong untuk capture hasilnya. Demikian juga untuk punyanya Mas Marcel. Seperti itu. Nah, berikutnya kita buka yang punyanya Mas Fernanda. Oke. Ini di-capture-kan dari programnya, di-capture ke Word ini. Programnya juga sama dengan yang dibuat oleh Mbak Fitri tadi dan Mbak Alma. Ada 5 warna. Fernanda. Nah, ini juga belum di-capture-kan hasilnya ya. Punyanya Mas Fernanda. Capture hasil. Jadi hanya programnya saja. Kalau saya lihat seperti itu. Nah, jadi intinya di sini untuk ujian tengah semester saya menginginkan Anda itu juga mengcapture hasil programnya, tidak hanya capture dari skripnya saja. Seperti itu, ya. Ini yang diharapkan. Oke, kemudian satu lagi. Ini punyanya Mas Atoya. Ini kalau saya lihat juga sama tadi programnya sudah memasukkan nama di sini, tetapi sayangnya kurang mengcapture-kan hasil programnya masing-masing. Ya, jadi intinya punyanya Mas Atoya, Mas Fernanda, Mbak Alma, sama Mas Marcel itu harus ada capture hasilnya. Tidak hanya program ini saja. Ya, harapannya seperti itu. Baiklah, kita masuk lagi ke sini. Untuk penilaiannya, di
di sini. Yang sudah oke ya. Yang sudah oke ini berarti punyanya Mbak Lydia, kemudian satu lagi Mbak Fitri. Ini yang sudah oke. Untuk yang lain, Mas Marcel, Mbak Alma, Mas Fernanda, dan Mas Atoya ini kurang capture hasil programnya. Dan saya minta untuk hari ini juga tetap harus disusulkan untuk capture-nya, supaya saya bisa melakukan penilaian secara utuh dari hasil UTS Anda. Ya, tetap pada saat jam kuliah, jadi maksimal nanti selesai diserahkan itu sekitar jam 10:15. Seperti itu ya. Jadi saya minta nanti tetap ditunggu untuk yang 4 ini. Kemudian di sini ada 2 mahasiswa yang belum menyerahkan. Untuk keaktifannya juga dipertanyakan ya, karena selama ini dari tugas sebelumnya juga sepertinya tidak ada respon untuk mengumpulkan. Jadi harapan saya di sini untuk Classroom itu merupakan media tempat Anda mengumpulkan hasil tugas-tugas 1, kemudian UTS dan UAS-nya. Makanya di sini diperhatikan ya untuk Classroom-nya, jangan tidak dilihat. Apalagi di sini untuk kelas TIP 19.1 ini saya juga memasukkan semua materi maupun PPT maupun worksheet dari awal sampai akhir ya, jadi ini bisa dipergunakan untuk media belajar juga seperti itu. Jadi sekali lagi dari soal ini, UTS kali ini saya sudah mulai melakukan penilaian dari 6 mahasiswa yang sudah menyerahkan hasil UTS untuk hari ini. Itu 2, Mbak Lydia dan Mbak Fitri itu sudah oke, tidak ada masalah ya. Sedangkan untuk 4 mahasiswa yaitu Mas Marcel, Mbak Alma, Mas Fernanda dan Mas Atoya minta tolong untuk disusulkan capture hasil programnya. Dan batas waktunya ya pada saat jam kuliah ini. Saya harapkan seperti itu. Sambil menunggu ya, ini tetap kita tunggu di sini untuk hasil yang Anda susulkan. Kira-kira seperti itu. Nah, harapannya nanti di sini semuanya paham dengan apa yang sudah saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, dan tugas yang Anda kerjakan, sehingga kalau yang tidak mengerjakan itu juga kelihatan yang nggak paham sama sekali ya, karena komunikasi, interaksi ini penting sekali. Dari sini saya bisa melihat bagaimana Anda bisa menerima materi yang saya berikan. Harapannya untuk ke depan nanti hasil ujian ataupun tugas-tugas jauh lebih baik dari yang ini ya. Untuk nilai UTS ini murni, saya tidak memberikan tambahan apa-apa. Jadi dari tugas ini yaitu hasilnya. Sedangkan kalau ujian akhir semester nanti ada tambahan, misalkan dari nilai absensi, nilai tugas dan lain-lain. Ya kira-kira itu ya. Jadi harapan saya untuk tugas kali ini masing-masing mahasiswa sudah berusaha untuk memberikan hasilnya. Harapan saya 1, tolong dipatuhi untuk waktu tenggat pengiriman tugas ya, karena saya sering melihat meskipun kita online itu banyak yang terlambat ya. Seperti di sini saya lihat ada yang masih diserahkan terlambat. Ini ada 1 yaitu Mas Fernanda ya. Jadi saya minta ke depan nanti bisa diperbaiki. Tolong diperhatikan dari setiap tugas yang saya berikan di Classroom itu pasti ada tenggat waktunya.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, usahakan dibaca terlebih dahulu soalnya. Jangan terburu-buru ya. Jadi usahakan dibaca, dipahami sehingga ketika nanti Anda mengumpulkan tidak ada yang ketinggalan. Tidak terjadi misunderstanding. Seperti itu ya. Jadi saya harapkan Anda nanti paham apa yang saya maksudkan. Seperti yang di sini saya lihat itu mungkin ada yang terburu-buru ya. Karena mungkin kalau dilihat dari batas penyerahannya itu kan tanggal 8 ya kemarin ya. Itu saya lihat sebetulnya ini masih bisa diperbaiki. Ini saya lihat file diserahkan tanggal 8 itu jam 6. Kalau saya lihat dari info yang ada di sini. Jadi sebetulnya masih ada waktu untuk memperbaiki atau melihat kembali, dicek. Kalau ingin dikumpulkan saya minta dicek sekali lagi apakah sudah betul atau belum. Nah itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan UTS kali ini. Semoga nanti hasilnya bagus semua. Untuk hasil nanti akan saya informasikan lewat WA Group untuk hasil akhirnya. Kira-kira seperti itu saja dari saya pada UTS kali ini. Sekali lagi terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu dan sudah benar seperti yang saya inginkan. Bagi yang belum, jangan turun semangatnya ya, jangan kecewa. Anda harus lebih semangat lagi, diperbaiki ya, karena bagaimanapun mungkin yang namanya kuliah online itu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi saya harapkan mungkin yang belum paham bisa ditanyakan sekali lagi. Kira-kira itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.